Oke teman-teman, ketemu lagi, ngobrol-ngobrol santai tentang voli Indonesia. Kita bahas tentang dua tema lah ya yang di video ini. Yang pertama adalah Proliga mengenai bursa transfer di sektor putri. Yang kedua adalah tentang timnas voli putra Indonesia menyambut SEA Games tahun 2025. Kita mulai dari mana dulu? Dari Proliga dulu lah ya, karena ini bursa transfernya ini kan sudah dan deal, sudah resmi mengenai Gresik Petrokimia untuk bertanding di Proliga 2026. Jadi kekuatan Gresik Petrokimia itu akan bertambah karena manajemen Petro itu sudah mendatangkan dua pemain baru. Yang pertama adalah Sheila Birnadita, yang kedua adalah Nandita Ayu. Sheila Birnadita kita ketahui merupakan salah satu middle blocker terbaik di Indonesia, menjadi langganan timnas Indonesia. Dan sementara kalau kita bicara tentang Nandita Ayu, ya sudah tidak perlu diragukan lagi bagaimana kualitasnya, karena Nandita Ayu itu kan merupakan salah satu libero terbaik yang ada di Indonesia pada saat ini. Kalau kita bicara mengenai Sheila Birnadita dan juga Nandita Ayu bergabung atau membela Gresik Petrokimia, itu kan bukan sesuatu yang baru, karena mereka kan menjadi pemain kunci ketika Gresik Petrokimia itu menjadi juara voli divisi utama. Itu artinya ya ini bisa dibilang mereka itu balik ke rumah, meskipun ya ini bukan balik-balik banget, bukan comeback banget, tapi ya mungkin seperti itu istilahnya, bisa dikatakan mereka kembali ke rumahnya mereka masing-masing. Nah, apa arti penting dari bergabungnya Sheila Birnadita dan juga Nandita Ayu ke Gresik Petrokimia? Yang pertama tentu saja adalah semangat juara atau mental juara yang dimiliki oleh Sheila Birnadita dan juga Nandita Ayu itu kan diharapkan bisa menular ke para pemain Gresik Petrokimia, karena kita ketahui bahwa Sheila Birnadita dan Nandita Ayu itu kan sudah beberapa kali menjadi juara Proliga. Sheila Birnadita kalau tidak salah itu kan 3 atau 4 kali menjadi juara Proliga lah ya, bersama beberapa klub, salah satunya itu adalah bersama Bandung BJB Tanda Mata. Sedangkan untuk Nandita Ayu ini kan sampai saat ini sepanjang karirnya Nandita Ayu itu kan sudah mengoleksi 7 trofi juara Proliga, dan jumlah gelar yang dimiliki oleh Nandita Ayu itu kan selevel atau sama dengan yang dimiliki oleh Wilda Siti Nurfadilah. Nah, Nandita Ayu itu memiliki peluang untuk menjadi pemain dengan gelar juara terbanyak kalau dirinya itu bisa membantu Gresik Petrokimia menjadi juara Proliga. Karena apa? Kita ketahui bahwa Wilda Siti Nurfadilah yang merupakan istri dari Doni Haryono itu kan sudah pensiun dari voli yang ada di Indonesia. Tapi gini teman-teman, bergabungnya Sheila Birnadita dan juga Nandita Ayu itu kan tentu saja membawa konsekuensi logis di internal Gresik Petrokimia sendiri. Karena apa? Itu artinya mungkin nanti akan ada perombakan, akan ada perubahan dari pos-pos yang sudah dimiliki oleh Gresik Petrokimia. Kita bicara dari mana? Dari Sheila Birnadita dulu lah ya. Sebagai middle blocker tentu saja Sheila Birnadita itu kan tidak mau akan menjadi cadangan di Gresik Petrokimia, padahal kita ketahui Petro itu kan sudah memiliki beberapa middle blocker yang dimainkan di Proliga sejak misalnya musim kemarin lah ya, di Proliga 2025. Salah satunya itu adalah Rika Dwi Latri dan juga ada beberapa middle blocker lainnya. Nah, kalau Sheila Birnadita itu masuk, kemungkinan akan ada middle blocker yang akhirnya dicoret dari Gresik Petrokimia dan akhirnya harus mencari klub pelabuhan baru untuk Proliga tahun 2026 ini. Tapi itu adalah sebuah hal yang sangat logis, sebuah hal yang tidak bisa dihindari, dan sebuah keniscayaan karena persaingan itu kan tentu saja akan dimenangkan oleh pemain yang terbaik. Begitu juga dengan Nandita Ayu. Kita ketahui bahwa Gresik Petrokimia itu kan memiliki Yulis Indahyani yang diplot sebagai libero utama. Nah, Nandita Ayu itu kan kalau nanti bergabung dengan Gresik Petrokimia, tentu saja posisi dari Yulis Indahyani itu kan bisa terancam, dan mungkin ini semakin menguatkan sinyal bahwa nanti akan ada eksodus paketan dari Gresik Petrokimia ke Jakarta Popsi Vopoluan. Karena saat ini itu kan rumornya itu kan sudah kenceng banget tuh, sudah sangat ramai di internal para volley-mania, para fans volley Indonesia. Di video saya kemarin, saya kan sudah membahas mengenai berbagai rumor tentang perpindahan paketan dari Gresik Petrokimia. Salah satunya itu adalah Arnita Putri yang bahkan sudah disebut sudah resmi ke Jakarta Popsi Vopoluan. Selain itu juga ada Megawati Aniesi Pertiwi atau Megatron yang juga dikabarkan akan merapat ke Jakarta Popsi Vopoluan. Begitu juga dengan pemain lain seperti Yulis Indahyani dan lain sebagainya.
Ya, tapi tentu saja ini merupakan sekali lagi sebuah konsekuensi yang logis karena persaingan itu kan memang sangat ketat untuk Proliga tahun 2026 nanti, dan tentu saja para fans Gresik Petrokimia itu kan sangat berharap agar puasa gelar, bukan puasa lah ya, ini quote and quote sebuah kutukan dari Gresik Petrokimia, karena Petro itu kan sebuah anomali itu, tim yang sangat legendaris, tim yang bisa disebut sebagai kawah candra di muka, tim yang melahirkan banyak pemain nasional yang menghuni timnas, tapi ternyata sampai saat ini Petro itu kan belum pernah sekalipun menjadi juara Proliga. Prestasi terbaik mereka itu kan hanya menjadi runner up. Nah, bergabungnya Sheila Bernadetta dan juga Nandita Ayu itu kan diharapkan bisa untuk menularkan semangat atau mental juara kepada para pemain Petro, sehingga mungkin atau semoga saja lah ya, tahun ini Petro bisa menjadi juara Proliga. Nah, itu tadi, nanti kita sambil nunggu bagaimana bursa transfer untuk Proliga 2026 nanti. Kita geser ke Timnas Voli Putra Indonesia, karena Rifan Nurmulki dan kawan-kawan itu akan menjalani pemusatan latihan di Cina mulai Senin besok. Jadi Senin besok mereka akan berangkat ke Cina, dan kota yang dipilih itu adalah kota Hainan dan juga kota Tianjin. Tidak hanya menjalani TC atau pemusatan latihan, tapi juga Boy Arnes Arabi dan kawan-kawan itu disebut-sebut akan menjalani atau akan mengikuti turnamen mini selama mereka berlatih di Cina. Ini tentu saja merupakan sebuah hal yang sangat baik, karena apa? Ya, mempertahankan medali emas untuk keempat kali secara beruntun itu kan bukan pekerjaan yang sangat mudah, apalagi kalau kita melihat bagaimana negara lain seperti Filipina lah ya, ini adalah kuda hitam di voli Asia Tenggara. Kemarin Filipina itu kan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia, dan juga progres dari para pemain timnas Filipina itu kan oke banget tuh. Salah satunya siapa ya? Bagunas lah ya, kita tahu kemampuannya itu kan sangat oke, sangat mengerikan lah ya, dan menjadi salah satu bintang di voli Asia Tenggara. Selain itu juga Thailand kan tidak boleh dilupakan. Ini merupakan ya salah satu batu sandungan bagi timnas Indonesia. Selain itu, kalau kita bicara mengenai TC yang dijalani oleh para pemain timnas Indonesia, ya ini merupakan sebuah lompatan yang sangat bagus dari PBVSI, meskipun hanya berlaku di sektor putra lah ya, karena sampai saat ini untuk sektor putri itu kan masih TC di Medan, dan kita tidak tahu apakah Megawati Hangisi Pertiwi dan kawan-kawan itu juga akan menjalani tryout atau akan menjalani pemusatan latihan di luar negeri. Ketika bisa berlatih di negara lain, ya seperti di video saya sebelumnya, para pemain timnas itu kan bisa memilih lawan atau bisa menghadapi lawan yang secara kemampuan bisa lebih bagus, bisa seimbang, dan juga bisa lebih rendah, dan tentu saja hal itu akan sangat berguna untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan para pemain timnas Indonesia. Beda cerita dengan kalau timnas Indonesia itu hanya berlatih di Indonesia, ya mereka kan sudah yang terbaik tuh. Ketika harus menjalani uji coba, ya mereka akan menghadapi lawan yang memang secara kualitas itu kan berada di bawah level mereka. Yang tidak kalah penting juga adalah ketika TC itu kan konsentrasi akan semakin fokus, karena ya kita ketahui kemarin itu kan sempat bukan viral lah ya, atau boleh dikatakan viral boleh, di media sosial beberapa pemain timnas Indonesia itu kan masih menjalani tarkam. Padahal kita ketahui bahwa saat ini kan sebenarnya SEA Games itu kan sudah semakin dekat, sehingga para pemain timnas itu kan sebenarnya harus fokus benar-benar mencurahkan perhatian ke SEA Games untuk mempertahankan gelar juara SEA Games 2025. Oh iya, ada kejutan karena Jason Nathaniel Gilanta itu akhirnya dinobatkan atau diplot sebagai kapten timnas Indonesia, seiring Dio Yulfikri yang tidak bisa membela timnas Indonesia, karena ini entah karena Dio Fikri itu memang alasannya regenerasi atau memang masih terkendala dengan kondisi fisiknya, karena di Civic tahun 2025 kemarin di leg kedua atau di putaran kedua kan Dio Fikri itu kan tidak masuk sekuat karena saat itu dirinya masih menjalani recovery untuk cedera pinggangnya. Nah, saat itu posisinya itu kan digantikan oleh Alvin Daniel, yang mana Alvin Daniel itu kan saat ini juga masuk ke skuad timnas Indonesia untuk menjadi setter bersama Jason Nathaniel Gilanta. Oke, itu tadi rumor terkini atau berita terhot dari voli Indonesia, dari Proliga dan juga dari timnas Indonesia. Besok kita bahas tema yang lain lah ya. Bisa Proliga, bisa voli, bisa timnas, dan lain sebagainya. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana, silahkan tulis di kolom komentar. Oh ya, doakan ya agar
timnas Indonesia itu mendapatkan hasil terbaik, syukur-syukur menjadi juara SEA Games 2025, dan juga voli Indonesia itu tidak gini-gini aja dan semakin melesat sangat baik lagi. Oke, makasih teman-teman semua.